Kia Indonesia kembali menghadirkan satu mobil barunya ini untuk keluarga di segmen premium. Harusnya sih sebelum lebaran, tapi ya nggak apa-apa lah. Inilah dia Carnival Facelift. Ada sejumlah ubahan dan peningkatan yang bikin mobil ini tuh jadi punya value tersendiri. Bener nggak kayak gitu? Tonton terus videonya tahu seperti apa. Nah, bagian depannya dia tetap pakai Tiger Nose, tapi dia udah ada sedikit ubahan, terutama di bagian lampu-lampunya. Sekarang udah full LED semua dan dibikin vertikal kayak gini. Dia juga udah pakai proyektor dan juga high beam. Bagian sampingnya menurutku juga ini cukup oke. Dia sekarang udah pakai pelek 19 inci untuk yang 7 seater, tapi untuk yang 11 penumpang juga ada, tapi itu pakai pelek yang 18 inci. Nah, sebenarnya dia ada peningkatan di sektor bukaan pintu bagasinya. Ini katanya kalau misalnya kita megang kunci, jadi untuk bukaannya tuh kita nggak harus pencet kayak gini. Dia udah bisa langsung terbuka secara otomatis kayak gitu. Dan yang bikin gue suka itu, dia di bagian belakangnya tuh ada aksen kayak floating roof kayak gini. Ini yang bikin tampilan itu jadi unik, dan bagian samping yang biasanya mobil kayak gini, mobil boxy kayak gitu tuh monoton, ini jadi lebih dinamis lah kayak gitu ya. Belakang yuk. Nah, di bagian belakang juga ada banyak ubahan, terutama di bagian lampunya yang sama kayak bagian depan, dia dibikin jadi lebih modern dan lebih terlihat futuristis. Tarikan garis LED-nya tuh yang bikin dia tuh nggak monoton gitu ya. Di bagian belakangnya udah gitu sama kayak di sliding door-nya. Ini juga sebenarnya karena gue nggak pakai kunci ya. Kalau gue bawa kunci, dia nggak, untuk bukaannya tuh nggak perlu kita mencet-mencet atau gini-gini, dia udah bisa langsung terbuka. Kira-kira kayak gitulah ya. Nah, untuk mesinnya sebenarnya masih sama dari versi sebelumnya. Ini pakai mesin diesel 2200 cc CRDI turbo. Dia punya tenaga 194 PS dan torsinya itu 441 Nm ya. Disalurin ke sepasang roda depan pakai transmisi otomatis 8 percepatan. Ini mesin yang sebenarnya udah jauh lebih oke atau dari sebelum-sebelumnya juga dia udah, mesin ini udah cukup oke dari segi tenaga dan juga konsumsi bahan bakarnya ya. Walaupun sekarang solar memang agak mahal, tapi untuk mobil di segmen sekian kayaknya isu harga bahan bakar udah nggak jadi masalah. Nah, ini gue sengaja masuk ke yang versi 11 penumpang. Jadi kalau sebenarnya yang 7 penumpang itu pasti udah bakal enak ya, karena dengan ruang kabin yang seluas ini kapasitas tempat duduknya lebih sedikit. Cuma penasarannya justru malah yang 11 penumpang ini. Beneran nggak sih 11 itu bakal nyaman? Kalau untuk di depan sama belakang menurut gue ini bakal nyaman banget. Lihat ruang kaki, ruang kepala walaupun agak pas-pasan, tapi ini udah cukup oke. Dia juga bisa direbahin gini. Tapi pasti karena ini 11 penumpang, yang belakang pasti bakal protes. Majuin cuy gitu ya. Dan sini ada kursi tambahan juga, jadi ini bisa 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu buat anak-anak kali ya. Dan lain-lainnya lah. Pokoknya untuk kasta-kasta terendah itu semua paling belakang. Tapi ternyata ini mobil memang cukup untuk dimuatin untuk 11 penumpang, dan ini ada double panoramik juga sama kayak yang versi 7 seater-nya. Jadi ya dibilang nyaman juga ya cukup lumayan, karena dari segi kontur joknya juga ini cukup enak. Walaupun memang space di masing-masing joknya agak terbatas, nggak seleluasa yang versi 7 seater. Nah, ini bagian depannya ini juga tetap menawarkan kenyamanan, nggak cuma di penumpang tapi juga di driver, kayak pengaturan kursinya dia udah elektrik. Terus di bagian konsol tengahnya juga ini lega banget dan banyak tempat penyimpanan, termasuk 2 cup holder. Ada kenap-kenap buat ngopresin transmisinya ya, rem parkir elektrik, pokoknya segala macam. Bahkan drive mode-nya juga ada, dia ada 3 drive mode. Terus di sini sandaran tangannya juga cukup lega dan ruang penyimpanannya juga ini gede banget. Yang barunya itu paling tadi di sektor displaynya sini, dia udah pakai curve atau melengkung kayak gitu ya, dan lebarnya tuh 12,3 inci. Dan untuk enaknya lagi dia udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay tanpa harus pakai kabel. Jadi udah cukup makin praktis dan menyenangkan lah ada di kabin ini. Oke. Nah, terakhir untuk harganya ada 3 varian. Yang pertama yang 11 seater itu ada 2 ya. Dari mulai 900 jutaan sampai yang paling mahal 1,1 itu khusus yang 7 seater. Mahal murah kayaknya untuk di segmen kayak gini udah gak mikirin harga lah. Kira-kira kayak gitu. Ada komen-komen, sampai naik kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit.